warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat iLook, apa kabarnya nih? Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Nah, udah 1 tahun akhirnya Kamus Dunia Kampus udah part kelima. Kita hari ini sudah bersama dengan Kak Cynthia, Kak Cynthia. Nah, Kak Cynthia ini salah satu mahasiswa dari Fakultas MIPA, Prodi Matematika yang sangat berprestasi dan juga tentunya menginspirasi. Nah, Kak Ce ya biasa dipanggil ya. Mbak. Nah, Kak Ce, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Saat ini nih Kak Ce lagi sibuk apa ya, Kak? Saat ini lagi sibuk menyusun script suite-nya di rumah sembari mencari referensi juga. Iya. Nah, Sobat iLook, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi sama Kak Ce nih, perlu kita ketahui bahwasanya Kak Ce ini prestasinya sangat banyak sekali nih. Aku udah baca CV-nya dan udah nggak kehitung ya, prestasinya sangat banyak sekali gitu. Nah, Kak Ce boleh dong ceritakan dulu nih prestasinya tadi dan juga perkenalkan diri Kakak dulu sama Sobat iLook yang di rumah. Oke, sebelumnya sapa dulu Iya, ya Kak boleh, ya. boleh. Halo Sobat iLook, perkenalkan saya Cynthia Meninda Anjani dari Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Bengkulu. Kebetulan angkatannya 2018. Oke, kalau untuk prestasi sendiri ya, mungkin yang emang punya sejarah nih Kak dalam hidup C itu ada di tahun 2019, itu juara 1 Parade Cinta Tanah Air dari Kementerian Pertahanan dan menjadi delegasi Provinsi Bengkulu itu ke Pulau Dewata, Bali. Dan kemudian beberapa prestasi-prestasi lainnya seperti juara bisnis plan dan yang terakhir nih delegasi untuk mengikuti KKN Kebangsaan dan KKN Bersama tahun 2021. Oke, itu aja nih Kak yang mau disebutin. Iya. Nah, Sobat iLook, itu kan baru beberapa nih disebutin, tapi di dalam CV-nya Kak Ce ini sampai berlembar-lembar tuh prestasinya. Dan juga Kak Ce ini sama, kita juga sama-sama alumni dari Parade Cinta Tanah Air. Kalau saya angkatan 2017, nah Kak Ce ini tahun 2019 ya Kak ya. Nah, kemudian nih Sobat iLook, kita mau tanya nih sama Kak Ce. Perjalanan Kak Ce dari SMA hingga bisa kuliah di Universitas Bengkulu kayak gitu, itu kayak gimana Kak? Oke, perjalanannya lumayan rumit ya. Karena dari SD itu emang pindahan dari Jambi, karena sempat tinggal di Jambi, kemudian SD di Bengkulu stabil ya Mbak ya, SMP juga stabil, nggak ada terlalu menonjol, SMA juga nggak stabil tapi karena pernah dapat peringkat terakhir Mbak SMA. Iya, SMA. Wow. Jadi kayak wow, peringkat 23 dari 33 siswa. Jadi kayak gimana ya, insecure juga dan juga mikirnya gimana sih kok kita nggak bisa kayak gitu kayak orang-orang. Jadi akhirnya dari situ mulai belajar. Jadi baru dapat kebetulan naik ke juara pertama itu waktu mau lulus. Sayangnya kelas 3 SMA ya? Iya, sayangnya telat sih. Oh, jadi semester 1-nya itu peringkat 23, semester 2-nya ranking pertama. Wow, luar biasa banget nih Sobat iLook. Terus gimana ceritanya bisa masuk UNIP? Iya, terus setelah itu kan nggak ada kepikiran buat mau kuliah di mana nih, nggak ada kepikiran karena memang benar-benar masih bocil ya Mbak, masih SMA. Jadi di saat itu ada daftar SNMPTN, terus disuruh sama guru, kamu sukanya apa? Matematika. Terus Cynthia daftarlah matematika kan, karena banyak yang daftar pendidikan matematika. Saya daftarnya matematika aja nih, tapi sebenarnya nggak tahu ini nih beda fakultas kan ya Mbak. Jadi akhirnya lolos di SNMPTN di Matematika Fakultas MIPA. Terus kemudian alhamdulillah masuk ke bangku perkuliahan. Dan alhamdulillah kuliah di jurusan yang sama dan masih bertahan sih. Iya. Jadi luar biasa banget ya. Kebayang nggak sih dari semester 1 kelas 3 dapat ranking 23 ya. Terus pas SMA kelas 3-nya semester 2 itu dapat ranking 1 dan masuk ke UNIP melalui jalur SNMPTN gitu. Nah, Kak Cynthia, selama kuliah di UNIP nih dari maba hingga saat ini kan udah sibuk skripsian, Kakak selain kegiatan akademik ikut kegiatan apa aja sih Kak di kampus gitu atau di luar kampus? Ya.
Jadi C itu pernah masuk ke UKM Keilmuan tingkat Universitas Bengkulu UKM P3M, kemudian aktif di situ. Jadi kita belajar gimana sih caranya mengembangkan soft skill kita di bidang kepenulisan, public speaking di UKM P3M. Terus kemudian C juga join di komunitas Genbi Bengkulu, Generasi Baru Indonesia. Itu adalah salah satu komunitas untuk penerima beasiswa Bank Indonesia, dan sekarang karena udah banyak yang demis ya Mbak, sekarang aktifnya kegiatannya cuma di Genbi Bengkulu. Oke, selain aktif berbagai organisasi juga penerima beasiswa Bank Indonesia. Keren banget ya, sumpah ini keren banget undangan kita ya, narasumber kita kali ini. Nah, selain kamu sibuk organisasi nih kan, terus kamu juga sibuk kegiatan di luar juga kan. Nah, kamu juga berprestasi itu loh. Banyak banget prestasinya. Itu kira-kira tipsnya bagaimana sih agar sobat-sobat IELTS juga bisa mengikuti jejak kamu yang luar biasa ini, Oke, terima kasih ya Mbak ya. Sebenarnya nggak banyak sih, cuman yang bisa saya sharingkan buat teman-teman semua. Yang pertama itu kita mulai dari belajar untuk konsisten dari diri kita sendiri, karena kalau dulu bener-bener nggak paham ya Mbak karya tulis, sama sekali nggak ngerti SMA dulu. Terus untuk lomba-lomba pun nggak juga paham. Jadi pertama kali itu diajak sama temen C waktu masuk kuliah, dia ngajak bikin esai nih. Nah, karena C itu antusias kan lomba esai kan Mbak, C bilang oke, kita ke lomba esai, soalnya mana? C bilang karena C pikir esai itu kayak esai ujian. Jadi kayak soal esai gitu kayak esai ujian. Jadi di saat itu sempat sih temen C itu kan esai itu bukan kayak gitu loh. Jadi akhirnya diajarin, kemudian mulailah kita coba ikut lomba. Jadi di saat itu kita mulai belajar nih, kalau misalnya kita konsisten terus dengan apa yang ingin kita raih, insya Allah kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan. Terus jangan lupa semangat dan cari support system. Nah, jadi kalau untuk support system C sendiri itu pastinya dari orang tua ya Mbak ya. Karena kebetulan ada sedikit motivasi kenapa C ingin sekali ikut lomba, karena ikut lomba itu dapat hadiahnya uang. Ya realistis dong ya, jadi perempuannya. Jadi karena hadiahnya itu uang, jadi bisa sedikit membantu perekonomian keluarga gitu. Gitu. Jadi tipsnya yang pertama konsisten, semangat, dan juga support system baik dari keluarga, bahkan teman-teman sekitar yang juga mendukung C ya tentunya ya C. Nah, kalau anak-anak yang banyak prestasinya gitu kan, biasanya suka nongki nggak sih kayak anak-anak pada umumnya gitu kan, mahasiswa pada umumnya kan, kalau weekend gitu bisa nongkrong di kafe ini, kafe itu. Kalau anak-anak berprestasi itu biasanya gimana? Nongki juga atau cuma baca buku gitu kan? Atau gimana? Boleh nih Mbak. Jadi sebenarnya C itu nggak suka baca buku. Jadi banyak beli novel itu buat tugas bahasa Indonesia, tapi nggak baca sampai akhir. Ujung-ujungnya cari di Google sinopsisnya. Jadi karena C itu mencoba mempelajari sebuah ilmu itu melalui tontonan. Jadi C sering buka YouTube dan sambil nongki, pastinya semua anak muda hobi ya nongki. Nyeblak kue gitu kan. Jadi sambil nyeblak, sambil ngopi-ngopi di kedai gitu kan. Itu juga hobi sih Mbak. Cuman di saat kita nongki kayak gitu, kita lihat circle kita dulu. Jadi kita ajak nih teman-teman kita buat diskusi, gimana kalau kita buat project ini, kita buat project itu, supaya nanti rating kita tuh bisa naik. Sehingga cuan yang kita dapatin lebih banyak. Gitu Mbak. Masih hobi sih ya. Hobi ya. Iya, benar juga sih kalau kata Cia tadi. Baca juga, kalau nggak hobi baca buku, seenggaknya nggak dibaca sampai habis pun dia udah tahu inti dari yang dia baca itu tadi, nggak mesti harus sampai habis gitu. Itu pun yang saya baca juga ya di podcastnya Felixandra Ruby, tau nggak sih? Ada salah satu YouTuber yang juga aktif di sosial medianya juga gitu. Nah, selain kamu juga memilih circle gitu kan, yang nongki sama kamu gitu kan, yang untuk menaikkan rating diri kita gitu kan. Nah, caranya sendiri itu gimana untuk membagi waktu antara main, belajar, dan juga berprestasi gitu kan, ikut lomba sana sini gitu. Gimana tuh cara bagi waktunya?
Kalau membagi waktu pasti ya pening ya Mbak. Karena kita harus membagi mana waktu bareng keluarga, bareng teman, dan waktu buat diri kita sendiri. Jadi kalau Cie membagi waktunya itu Cie lihat dari jadwal kedepannya. Jadi kalau misalnya kita ada deadline di Sabtu dan Minggu, Cie harus menyelesaikannya itu di hari satu minggu sebelumnya, Senin, sehingga nanti waktunya untuk mengerjakan tugas itu bisa kita ganti sama ngumpul sama teman atau kita ganti sama ngumpul bareng keluarga gitu. Kalau misalnya kita mengerjakan semuanya dalam satu waktu, itu kayaknya kita membunuh diri sendiri deh. Ya, jadi SKS ya. SKS, karena dulu sih SKS Mbak dulu, tapi setelah mikir ya kesehatan mentalnya juga nggak baik. Tertekan Iya, gitu ya. tertekan, sangat tertekan. Jadi mulai pelan-pelan belajar untuk menghindari deadline, karena yang paling utama kan pasti kuliah ya Mbak. Jadi pokoknya kalau kuliah itu tugas sudah selesai, udah dikumpul, baru kita bebas untuk mau ngapain aja. Bener. Asalkan kita udah tahu kapan itu harus diselesaikan dan dikerjakan sebelum itu ya, sebelum deadline, ya pasti ngerjain juga lebih maksimal gitu kan, Ce. Jadi gitu Sobat iLook, untuk cara bagi waktu mahasiswa berprestasi kayak Ce ini gitu loh. Nah, buat Sobat iLook di rumah juga dan buat Ce nih kan, motivasi agar selalu berprestasi gitu, agar selalu menginspirasi itu apa kalau dari Ce, dan juga untuk Sobat iLook di rumah juga tentunya. Oke, motivasi udah kayak Mario Teguh ya Mbak. Jadi kalau motivasi dari C sendiri, yang memotivasi diri C itu kan yang pertama pasti orang tua kan ya, karena kebetulan C bukan terlahir dari orang tua yang pegawai gitu Mbak. Jadi orang tua C itu punya bisnis kecil aja di rumah, jadi kayaknya belum memungkinkan untuk terus menghidupi biaya perkuliahan C, sehingga C harus memutar otak nih gimana caranya supaya semester depan bisa bayar UKT. Jadi di saat itulah yang membuat kita lebih termotivasi itu adalah orang tua kita, karena ngelihat jerih payah mereka, gimana caranya kita itu bisa membanggakan dan membantu mereka. Meskipun kita sekarang masih kuliah, meskipun belum bisa kerja gitu ya, tapi seenggaknya kita bisa membantu sedikit-sedikit. Terus motivasi C yang kedua adalah memang dari kecil itu Mbak, C itu belum ada cita-cita sampai sekarang. Nggak apa-apa, perlahan ya. Iya, tapi C tuh yang memotivasi C adalah meskipun C nggak ada cita-cita, seenggaknya C tuh ada pegangan buat modal gitu. Oke. Jadi kalau kita terus mengikuti kegiatan, kita nambah ilmu, terus kita ikut lomba dan uang hasil lomba itu bisa kita jadiin modal, mau jadi apapun kita nanti setelah tamat kuliah itu bakal bisa kita putar-putar. Bener banget Sobat iLook. Udah sih Mbak, cuman gitu aja, nggak Itu ada. aja nih ya. Ya tapi walaupun cuma dua disebutkan C tadi, itu udah bener-bener rangkap semuanya ya. Dan Sobat iLook juga harus mulai tuh kayak gitu. Apa motivasi Sobat iLook agar terus berprestasi tentunya ya. Selain membanggakan kedua orang tua, membantu kedua orang tua, dan juga untuk cita-cita atau target Sobat iLook ke depan kayak gitu. Nah Ce, tadi kan udah bahas motivasi nih. Nah, kakak nih percaya kalau misalkan selama kita jadi mahasiswa tuh pasti ada kayak suka dukanya, atau kayak kita merasa down atau nggak termotivasi lagi, nggak semangat. Saya pernah nggak sih ada di fase itu? Dan kalau udah pernah gitu kan, atau saat ini lagi mengalami masa itu gitu kan, caranya kira-kira C untuk mengatasi itu apa gitu? Oke, sangat kena mental ya Mbak pertanyaannya. Fase down, emang C itu pernah ya, namanya mahasiswa kita semua pernah mengalami fase dimana kita ngerasa kok orang nih nggak ada yang peduli gitu, kok sampai bahkan orang tua kita aja pun nggak ngerti apa yang kita rasain gitu kan ya. Mana mau curhat ke doi-doi nggak ada. Jadi kayak bingung nih mau gimana kan Mbak. Kalau dari C sendiri tuh yang pertama itu C sering nyudut di kamar sambil makan coklat. Itu salah satu penenangan diri dari stres. Terus kemudian kayak sehari 2 hari itu kita renungin kira-kira permasalahan yang akan kita hadapi atau yang sedang kita hadapi itu apa. Terus kalau misalnya permasalahannya ada di akademik nih, karena kebetulan juga di matematika MIPA kan sedikit nggak sedikit sih, susah Mbak. Jujur susah banget. Jadi menurut C itu sangat susah banget. Jadi udah bener-bener mentok, nggak ada lagi solusi lagi.
C coba gimana caranya supaya C itu bisa ngerjain itu. Karena kalau kita itu udah sendiri, kita udah memikirkan solusinya itu gimana, pasti Tuhan kasih solusi kita yang terbaik. Hingga akhirnya terpikirlah buat, oh kalau aku nggak bisa materi tentang ini, udah ngedown, udah bener-bener nggak paham, mau nggak mau aku harus ngadep dosen. Jadi dalam apapun keadaannya, kalau teman-teman itu lagi ngedown, itu boleh kok kita punya waktu untuk diri kita sendiri sehari 2 hari. Atau kalau yang hobi shopping, jalan-jalan ya Mbak ya, belanja gitu ya. Tapi jangan berkedok self healing terus ya. Jadi kayak emang bener-bener kita pikirkan nih gimana caranya supaya solusi itu dapat. Karena kalau misalnya kita memikirkannya cuman cetek gitu ya, cuma self healing, udah jajan nih, nanti kepikiran lagi, nggak ada solusinya. Jadi me time lah solusinya gitu. Oke, me time. Iya sih, dan yang paling penting tuh cerita juga ya. Boleh cerita ke teman-teman terdekat, atau kalau deket sama saudara kandungnya atau orang tuanya boleh cerita. Karena kalau dipendam sendiri itu sakit ya. Sakit ya gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua yang lagi ngerasain patah semangat atau ngedown dan juga nggak termotivasi gitu kan, coba kalian lihat di mana kira-kira yang membuat kalian tidak merasa nyaman gitu kan. Terus cobalah kalian untuk pergi keluar, healing tadi ya, healing ke tempat-tempat yang kalian sukai, misal pantai gitu kan, atau belanja yang seperlunya aja ya, jangan impulsif gitu. Oke, Ce, selain kita udah bahas motivasi dan juga cara ngatasi kalau lagi patah semangat gitu ya, untuk ke depan nih, kita bicara impian dan juga target C ke depan. Ce, ke depannya punya impian dan target apa gitu? Lumayan berat ya. Kalau ke depannya yang penting impian C itu sarjana dulu ya Mbak. Jadi kalau udah sarjana, udah enak mau ngapain. Dan target C itu memang selesai jadi sarjana, ada rencana pengen lanjut S2. Tapi kalau memang diizinkan, kalau enggak lanjut ke bisnis coffee shop. Oke, coffee shop. Oke nih Ce, yang terakhir closing statement dari Cynthia. Oke, udah closing ya teman-teman. Jadi buat pesan-pesan buat sobat iLook, tetap selalu jaga konsisten dan jangan pernah menyerah. Karena di saat kita ngerasa bahwa kita ini paling buta, percayalah ada banyak cahaya-cahaya yang akan masuk nantinya. Jadi meskipun teman-teman sekarang masih banyak belum paham nih, masih banyak belum ngerti nih tentang dunia prestasi ataupun dunia pendidikan, tapi percayalah kalau teman-teman konsisten dan terus belajar, itu teman-teman pasti bakal bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Itu aja mungkin dari C. Oke, boleh juga langsung nih kalian pantengin Instagramnya Kak C kan, di DM ya, boleh ya Kak C ya, untuk tanya-tanya seputar gimana sih Kak tips lebih lanjut gitu kan, boleh langsung gitu. Nah oke Sobat iLook, itulah tadi narasumber kita yang sangat luar biasa keren dengan segudang prestasinya gitu ya. Terima kasih banyak nih Kak Cynthia sudah hadir di iLook Unip. Nah teman-teman dan Sobat iLook semua, jangan lupa untuk follow Instagram iLook Unip untuk informasi terkait akademik kalian, beasiswa, lomba-lomba, dan lainnya, atau kunjungi juga website kita di ilookunip.com. Sampai jumpa Sobat iLook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!